Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Deli Ceria Sagala dengan NIM 21010130, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D semester 2, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK, dan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Dan saya akan menerangkan tentang teori konstruktivisme. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya tentang teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah landasan berpikir pendekatan konseptual pengetahuan yang dibangun sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang sempit dan tidak dengan tiba-tiba. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme merupakan suatu teori dalam belajar yang mengutamakan peningkatan perkembangan nalar atau logika dan konseptual belajar. Teori ini dianggap sebagai teori belajar yang bersifat generatif, artinya merupakan suatu aktivitas untuk menciptakan makna dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, tokoh teori konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau personal constructivism. Teori berisi konsep-konsep utama di bidang psikologi, perkembangan, berkenaan dengan pertumbuhan inteligensi, yang untuk Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih akurat mempresentasikan dunia dan mengerjakan operasi-operasi logis dari representasi-representasi konsep realitas dunia. Teori ini dianggap konstruktivistik, yang berarti bahwa tidak seperti teori nativis yang berpendapat bahwa perkembangan kognitif sebagai perkembangan dari pengetahuan dan kemampuan bawaan, ataupun teori empiris yang berpendapat bahwa perkembangan kognitif sebagai perolehan dari gradual dari pengetahuan melalui pengalaman. Teori ini berpendapat bahwa kita mengonstruksi kemampuan kognitif kita melalui kegiatan motivasi diri di dalam dunia nyata. Selanjutnya, ada 4 konsep dasar yang diperkenalkan oleh Jean Piaget, yaitu 1. Skemata, 2. Asimilasi, 3. Akomodasi, 4. Equilibrium. Yang kedua, Vygotsky. Teori belajar Vygotsky menekankan pada sosial, kultural, dan pembelajaran. Siswa mengonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan, sikap, pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Konsep penting dalam teori Vygotsky yaitu Zone of Proximal Development atau JPD dan scaffolding. Zone of Proximal Development adalah jarak antara perkembangan sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial di mana siswa mampu mengonstruksikan pengetahuan di bawah bimbingan orang dewasa. Dalam teori Vygotsky, dalam belajar berarti terjadi proses perkembangan internal untuk membentuk pengetahuan barunya dengan bantuan orang lain yang kompetensi. Dan hal itu membentuk terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi, kesiapan individu untuk belajar sangat bergantung pada stimulus lingkungan yang sesuai serta bentuk bimbingan dari orang lain yang berkompeten secara tepat, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan terwujud perkembangan potensinya secara tepat. Yang ketiga, John Dewey. Menurut John Dewey, pandangan penganut konstruktivisme mengenai belajar meliputi serangkaian teori yang membagi perspektif umum bahwa pengetahuan yang dikonstruksi oleh pembelajar bukan ditransfer ke pembelajar. Kebanyakan dari teori seperti ini berakar dari filsafat John Dewey. Dewey menjelaskan bahwa manusia tidak selayaknya dibagi ke dalam dunia dua bagian, satunya emosional dan yang lainnya intelektual, yang satunya materi nyata dan lainnya imajinatif. Yang keempat, Jerome Bruner.
menurut Brunner, di dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi yang hampir selalu bersamaan. Ketiga proses belajar tersebut yaitu 1. Memperoleh informasi baru. Yang kedua, transformasi informasi. Dan yang ketiga, menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Selanjutnya, tujuan teori konstruktivisme. 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap dan berpikir mandiri. Yang keempat, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Selanjutnya, ada kelebihan dari teori konstruktivisme, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam aspek berpikir, yakni pada proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, dalam aspek kepahaman seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga, dalam aspek mengingat, yakni murid terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan mengingat lebih lama konsep. Melalui pendekatan ini, murid dapat meningkatkan pemahaman mereka dan mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang keempat, dalam aspek kemahiran sosial, yakni kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan teman, kelompok kerja, maupun dengan guru dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan maupun wawasan baru. Yang kelima, seronok. Oleh karena mereka terlihat secara terus, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan lihat, maka mereka akan merasa seronok belajar dalam membina pengetahuan baru. Adapun kekurangan atau kelemahan dari teori konstruktivisme yaitu 1. Siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana-prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Yang keempat, meskipun guru hanya menjadi pemotivasi dan mediasi jalannya proses belajar, tetapi guru di samping memiliki kompetensi di bidang itu harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang sesungguhnya mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Siswa berbeda persepsi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, implikasi teori konstruktivisme, yaitu sebagai berikut. 1. Mendorong kemandirian dari inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjadi dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Nah, demikianlah hasil presentasi saya atau materi saya. Semoga dengan ini menambah wawasan pengetahuan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.